Ketegangan regional Timur Tengah meningkat setelah Iran mengancam akan melakukan pembalasan terhadap serangan Israel di Suriah yang menewaskan petinggi militer Iran dan juga deputinya. Apakah ini tanda-tanda perang besar akan terjadi di Timur Tengah dan bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap Indonesia? Akan kita bahas bersama pengamat politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Hasibullah, terima kasih untuk waktu Anda. Selamat malam Mbak Monica. Baik Pak, ini pemimpin tertinggi Iran mengancam Israel yang disampaikan saat sholat Id Rabu lalu. Bapak, ini dari pengamatan Anda seberapa besar potensi ancaman ini direalisasikan oleh Iran? Ya, tentu saja peristiwa yang terjadi pada awal bulan ini menjadi indikator yang sangat jelas bahwa sangat mungkin terjadinya eskalasi ketegangan di Timur Tengah, terutama yang melibatkan di antara Israel dan Iran. Karena sebagaimana kita ketahui, serangan yang dilakukan oleh Israel kepada konsulat Iran di Suriah itu pada akhirnya memperbanyak jatuh korban orang-orang penting, tokoh-tokoh militer yang berada di dalam Iran. Dan kita tahu yang terbaru adalah dua pemimpin tertinggi di Garda Revolusi Iran yang bertugas di sayap politik luar negerinya atau di bagian luar negeri. Dan kita tahu juga waktu-waktu sebelumnya sudah banyak jenderal yang menjadi korban daripada serangan Israel. Terutama yang paling utama adalah Qasim Sulaimani yang dieksekusi pada tahun 2020 lalu. Nah ini secara politik tentu saja tidak terjadi di ruang kosong Mbak Monica. Kita harus membacanya dalam konteks itu. Yang pertama yang harus kita baca bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel kali ini kepada konsulat jenderalnya Iran itu terjadi di tengah ketegangan sikap terutama di antara Israel dengan sekutu-sekutunya termasuk Amerika terkait dengan isu penyerangan Rafah. Jadi ini menurut saya satu konteks yang sangat penting untuk memahami lebih utuh apa yang diharapkan oleh Israel daripada serangan ini. Dan yang kedua, konteks yang menurut saya tidak kalah penting untuk kita baca bahwa serangan ini dilakukan oleh Israel ketika semakin banyak jatuh korban daripada perang yang dilakukan yang saya katakan perang ini terjadi di saya menggunakan istilah garis perlawanan. Kenapa disebut sebagai garis perlawanan? Kalau kita amati secara seksama, perang-perang yang berkobar sekarang yang melibatkan Israel, mulai dari jalur Gaza, kemudian Libanon, kemudian Syria, kemudian Irak, dan tentu saja kalau ini adalah Iran, ini adalah garis-garis yang kalau di Timur Tengah dikenal sebagai kelompok perlawanan yang atau mihwarul muqawamah yang itu memang dikomandani atau ditokohi oleh Iran. Nah, oleh karena itu kalau ini nanti betul-betul terjadi perang secara langsung terutama antara Israel dengan Iran, maka ini akan semakin memperbanyak titik-titik perang di jalur di jalur perlawanan yang diisi oleh milisi-milisi dan kelompok-kelompok yang pro Iran. Walaupun saya melihat ini kan sebenarnya masih ada kemungkinan ini tidak berlanjut gitu. Misalkan walaupun ada statement yang cukup kuat daripada elit-elit Iran, tapi jelas Iran itu tidak ingin adanya eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah, yang itu juga sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Amerika, di mana Amerika juga tidak ingin ada eskalasi lebih tinggi lagi di Timur Tengah. Artinya tidak ingin perang lebih besar lagi. Karena itu Amerika selalu menekan Israel untuk tidak melakukan serangan-serangan militer yang bisa melampaui batas itu. Walaupun saya melihat Israel itu sangat cerdik di dalam menggunakan momentum-momentum ini. Dan saya melihat serangan ini pada akhirnya satu sekali serang Israel bisa mendapatkan dua keuntungan. Yaitu yang pertama melumpuhkan musuh ataupun potensi-potensi yang bisa membahayakan di masa yang akan datang. Dan disitulah relevansi kenapa konsulat jenderal Iran, konsulat Iran diserang di Syria, karena dianggap sebagai salah satu basis daripada perlawanan yang bisa membahayakan Israel ke depan. Dan yang kedua, yang menurut saya ingin dicapai oleh Israel melalui serangan ini adalah serangan ini pada akhirnya membuat
Amerika Serikat mendekat lagi ke Israel. Kita lihat di berita pengantar tadi sudah jelas bahwa Amerika akan berada di belakang Israel manakala Iran melakukan serangan ini. Padahal sebelum serangan ini dilakukan, itu Presiden Amerika Serikat mengatakan kalau Israel memaksa menyerang Rafah bukan tidak mungkin terjadi perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terkait dengan Israel. Bahkan beberapa negara lain yang selama ini mendukung Israel itu dalam konteks isu perang dengan Hamas di Gaza itu semakin apa namanya kritis terhadap Israel dan menyatakan tidak mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Nah, inilah peristiwa-peristiwa politik yang sebenarnya juga pasti berada dalam bacaan apa namanya elit Israel sebelum melakukan serangan pada konsulat Iran di Syria pada awal bulan ini. Pak, Gitu Mbak Monica. Pak Hasibullah, ini yang menarik di sini. Kenapa Israel menargetkan ini dua garda pemimpin tertinggi dari Iran sendiri ini? Ya, sudah pasti. Ini kan sebenarnya kalau kita ikutin gerakan-gerakan apa namanya politik Iran di luar negeri, di luar Iran, maka memang itu melibatkan tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh apa namanya, tokoh-tokoh intelijen yang itu berada di balik pembentukan milisi-milisi. Nah, misalkan seperti Qasim Sulaimani yang sangat legendaris itu kan sangat dihormati dan di apa namanya, diakui perannya sebagai orang yang sangat besar berperan di balik terbentuknya poros-poros yang akhirnya dikenal sebagai istilah mihwarul mukawamah itu ataupun poros perlawanan perlawanan tadi. Dan saya melihat jenderal dua jenderal yang meninggal terakhir melalui serangan konsulat Iran di Syria, saya rasa juga arsitek-arsitek ataupun tokoh-tokoh militer yang terjun langsung ke lapangan untuk mengamankan misi bagaimana garis perlawanan ini ke depan, terutama milisi-milisi yang berada di bawah Iran untuk terus semakin tajam di dalam membaca dinamika politik dan pertarungan di lapangan. Apalagi memang sekarang momennya adalah momen perang. Ini kan peristiwa terjadi di hari 190 perang yang dilakukan oleh Israel dengan Hamas di Gaza, dan kita tahu Hamas salah satu pihak yang dekat bahkan terkait dengan Iran walaupun di dalam serangan 7 Oktober itu tidak ada pernyataan secara resmi bahwa Iran berada di balik serangan itu, tapi jelas bahwa segala kemampuan yang sekarang dimiliki oleh Hamas dengan serangan-serangan yang ada itu tidak terlepas daripada racikan strategi dan kemampuan peningkatan kemampuan yang melibatkan Iran di dalam proses semuanya. Pak, Anda menjelaskan terkait dengan jalur perlawanan, kelompok perlawanan. Ini menarik. Apakah ada kemungkinan bahwa ini negara-negara tersebut mungkin bersatu melawan Israel? Kalau menurut saya kan sekarang sudah terjadi, itu Houthi sudah mulai muncul di Yaman kan. Kemudian Hizbullah walaupun terbatas ya. Ini makanya saya bilang ini kemungkinan ada eskalasi tapi sepertinya Iran sendiri juga tidak ingin apa namanya untuk bakar gudangnya gitu. Dia tidak ingin total war dalam konteks ini semua. Dia masih tetap memilih kemungkinan-kemungkinan ke depan. Karena itu walaupun Hizbullah juga sudah mulai banyak mengalami kerugian, termasuk tokoh-tokoh utamanya, tapi sampai hari ini apa namanya perang yang dilakukan oleh Hezbollah dengan Iran itu tidak se-ekspansif, tidak sebesar yang minimal kalau dibandingkan dengan Hamas di Gaza. Nah, tentu saja Iran akan banyak lagi menghitung dan mengkalkulasi kalau dia melakukan serangan seperti apa. Nah, oleh karena itu mungkin seperti yang telah diprediksi oleh apa namanya tokoh-tokoh intelijen Amerika Serikat bahwa dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam akan ada balasan yang cukup besar kalau bahasa mereka yang dilakukan oleh Iran kepada Israel. Tapi apakah itu akan sama persis seperti yang disampaikan? Menurut saya itu juga sangat mungkin adanya perubahan-perubahan, terutama karena ya ini mereka tidak ingin berperang dalam sehari, apalagi kalau kemudian ujungnya adalah kekalahan. Mereka akan menggunakan waktu kalau itu dibutuhkan untuk mencapai sebuah kemenangan yang bersifat strategis. Itu dalam bacaan saya, Mbak Monica. Baik Pak, ini kalau sesuai dengan prediksi dari Badan Intelijen Amerika Serikat, jika memang Iran tetap menyerang, ini ada langkah balasan apa yang diprediksi akan dilakukan oleh Amerika Serikat?
Kalau Iran langsung muncul dan tampil secara langsung dalam medan pertempuran ini, maka sudah pasti ini akan mempercepat daripada masa peperangan ini, karena istilahnya aktor-aktor yang selama ini berada di balik layar atau di belakang panggung itu sudah mulai tampil ke depan. Dan saya menduga atau saya khawatir justru Israel yang mendapatkan keuntungan dari semua itu, minimal konteksnya adalah bahwa dengan perang ini maka sekutu-sekutu Israel tidak akan tinggal diam, terutama Amerika yang belum diserang saja mereka sudah sampaikan statement bahwa kami akan tetap berada di balik Israel. Jadi ini sebuah konteks, sebuah keadaan yang menurut saya akan semakin banyak menjadi pertimbangan bagi elit-elit Iran, karena kalau kita bicara tentang Iran hari ini, maka musuh utamanya tidak ada lain kecuali Israel yang paling besar. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang Timur Tengah hari ini bagi Israel, maka tidak ada musuh yang lebih besar daripada Iran dan milisi-milisi yang berada di bawahnya hari ini. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak ingin ingin segera mengalahkan musuh utamanya, tapi tentu dengan cara yang lebih strategis dan bisa memberikan harapan kemenangan bagi mereka masing-masing, Mbak Monika. Baik, tentunya kita berharap tidak terjadi eskalasi dari konflik ini. Terima kasih pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi untuk waktu Anda. Salam sehat, selamat malam Pak. Selamat malam, Mbak Monika.